Oke, kita balik lagi nih balik ke topik ini. Pertanyaan tinggal sedikit sih sebenarnya ya. Sebenarnya ada satu yang orang lumayan takut, bro. Terutama menuju akhir tahun ini. Iya. Yaitu soal perubahan metodologi atau aturannya MSCI. Karena katanya kan mau berubah ya. Hitungan free float bisa berubah. Bahkan kemarin gara-gara announce itu sempat ambruk ya saham Konglo. Kira-kira menurut lu itu gimana? Gue bahagia, bro. Lu bahagia kalau ada perubahan? Gue bahagia. Gue bahagia karena gue mau serok saham-saham blue chip lagi. Oke. Karena kalau MSCI berubah, ya, yang bakal terdampak paling besar itu saham blue chip. Betul, karena weight-nya di MSCI itu paling besar kayak BRI, Mandiri, BCA. Itu bakal walaupun mereka sebenarnya kinerjanya bagus. Tapi karena bobot MSCI keluar kan akhirnya ada outflow kan. Akhirnya ini bisa crash nih. Time to buy. Itu dividennya bisa 20% lebih. Time to buy, bro. Disitulah gue sekarang ada cash. Kalau dia ada bikin kebijakan itu, I'm very happy. Yes, itu setuju. Jadi ini mungkin ini mindset. Yes, betul bro. Ini mindset lagi bener, POV. Cara pandang lu gitu. Iya, kok lu seneng sahamnya turun karena lu tahu ini emas. Betul. Emas yang dijual harga murah. Nah ini orang bisa kaya atau nggak di saham itu karena bener-bener mental dia. Dan kalau dia tahu yang dia beli bagus, dia turun dia nggak takut. Bener. Kalau lu tahu ini turunnya gara-gara weightingnya turun, lu tahu bukan gara-gara kinerja, bukannya gara-gara dia mendadak jadi jelek, korupsi atau segala macam, dividen masih tetap bagi, justru murah ini. Contoh misalnya orang bilang, terus kalau gitu kenapa Ko Andri pas Pani turun takut? Itu gue takut bukan karena perusahaannya jelek. Takut karena gue ada margin. Yes, betul. Kalau gue nggak ada margin kayak lu yang ada margin, lu santai-santai aja. Betul, turun ya udah betapa aja gue kata ya udah lu santai aja. Toh lu tahu kan fundamentalnya nggak ini? Karena gue ada margin. Salah gue di sana. Tapi sekarang nih, contoh margin gue udah kecil banget, udah hampir tipis lah. Seneng kalau turun. Hajar justru, betul. Hajar bro. Benar. Sekarang aja udah 10% dividennya. Iya. Kalau dia turun lagi 12, 14, 16 lu bayangin. Let's say dia kalau Mandiri kemarin sempat turun terendah tuh di itu ya. Di 4.000 ya. 4.000 ya. Salah, betul. Di 4.060 itu gue pernah cek dividen yieldnya itu hampir 13%, 12-13%. Lu bayangin bro, 12-13%. Lu nih ilmu paling tolol ya. Lu ambil margin, lu masukin blue chip. Ketutup utang marginnya. Bisa, betul. Itu belum hitung lagi kalau ntar dia ada kenaikan sedikit-sedikit ya. Nggak usah all time high dah, kenaikan sedikit-sedikit. Itu baru dari dividennya ketutup. Betul. Dari capital gainnya udah untung berapa? Bener. Nah itu, yang bisa ngelihat itu siapa? Mindset bro. Yes. Orang-orang yang mindsetnya udah invest dan panjang, betul. Kalau orang yang mindsetnya trading, wah takut. This is the end of the world. Betul. Makanya kemarin perubahan MSCI langsung anjlok semua, ARB semua. Padahal gue pengen dia tuh bagus kalau ada perubahan lagi. Lu tadi sebut banks, gue bahas dari sisi Konglo deh. Orang kan Konglo ngincer MSCI, terus free floatnya selama ini dihitung kayak gitu. Nah nanti kalau ada perubahan takutnya ini Konglo jadi nggak masuk kok. Kenapa? Karena free floatnya jadi kurang. Iya menurut gue mereka pasti akan kejar perubahan lu apa? Dia akan atur sampai masuk. Karena lu udah nyemplung, udah nanggung bro. Betul, jadi anjok makan bener. Kecuali Konglonya yang nggak bermodal. Kecuali Konglonya nggak ada duit. Kalau Konglonya ada duit, ya toh duit gue gak dipakai apa-apa. Yang ada duit, yang ngerti repo, yang ngerti MSCI, udah pasti dikejar. Lu mau berubah, buktinya brand aja bro ya. Mau ditolak berapa kali, lu berubah aturan berapa kali, masuk. Jadi juga, orang dia santai-santai juga, kejar aja, ikutin aja. Kan mungkin udah ada asistennya ya. Ikutin aja permintaannya apa. Ya ikut aja kan, yang penting duit. Duitnya banyak lu gak takut. Di dunia yang takut kan kalau lu gak ada duit. Betul. Kalau lu duit ya udah ikutin aja. Ikutin aja bener. Iya. Karena at the end gainnya lebih gila lagi pada saat lu masuk MSCI itu. Iya. Nah itu mungkin. Ya cuman mungkin prepare-nya butuh waktu. Ya lu misalnya kalau karena takutnya gejolak di sana itu kan rumornya kan Desember bakal di announce itu Januari kan? akhir betul. Make sure ya sebelum di Januari itu ya lu udah siap-siap lah lu ada sizable misalnya. Lu bisa take profit dulu. Mungkin baik lagi tadi lu optimis tapi lu harus realistis. Just in case kan kita nggak tahu perubahannya nanti gimana. Kalau ternyata nggak ada perubahan ya lanjut bullish terus. Betul. Kalau ada perubahan ya setidaknya lu ada cash. Ya terserah lah, itu atur uang kan there is no right or wrong ya. Betul. Iya atur masing-masing lah ya. Atur masing-masing lah. Kayak gua aja nggak pernah kan atur duit tuh gimana. Douglas lu harus begini ya. Benar. Ya itu kan udah terserah lu. Yang penting sama-sama tahu udah game makin kaya udah. Yes.